Selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Nadifa, selaku host dalam acara mini podcast kita yang berjudul College Life and the Struggles in It. Sesuai dengan judulnya, jadi kali ini kita akan membahas dan mengulik nih beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh para mahasiswa di dunia perkuliahan. Tentunya kali ini aku nggak sendiri, aku akan ditemani oleh salah satu narasumber kita yaitu Kak Eri. Halo Kak. Halo Nadifa, selamat malam. Malam juga. Boleh perkenalan Kak Eri? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Eriska Wira Lestari, biasa dipanggil Eri. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman sebagai salah satu mahasiswa jurusan Bahasa Inggris dan semester 3. Oke, jadi intermezzo sebentar, kita itu jurusannya sama ya Kak, Bahasa Inggris. Iya, betul banget. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik, Nadifa. Gimana nih kalau sama Nadifa? Alhamdulillah baik juga, walaupun hari ini agak hektik gitu ya Kak. Oke, kebetulan nih Kak, aku kan baru kuliah selama 1 minggu nih dan baru ngerasain senang-senangnya aja mungkin gitu ya. Tapi ada salah satu hal yang aku notice nih, yaitu tentang waktu. Jadi aku tuh ngerasanya ya kayak waktu tuh berjalan cepet banget. Misal aku ada kelas pagi, aku berangkat pagi, terus pulangnya sore, sore sampai kosan, terus tiba-tiba kayak udah malam aja gitu Kak. Kayaknya itu berhubungan nih sama tantangan yang ada di dunia perkuliahan. Salah satunya itu kayaknya time management ya Kak. Nah menurut Kak Eri gimana nih tentang time management? Oke Nadifa, jujur relate banget sama aku. Aku juga sering ngerasa kayak waktu satu hari itu nggak cukup buat ngerjain tugas kuliah, terus itu tugas organisasi ataupun tugas kepanitiaan, apalagi dengan beres-beres kos-kosan juga. Nah, time management itu salah satu tantangan terbesar juga bagi aku, Nadifa. Mungkin ya kalau dari aku tipsnya untuk time management itu kita bisa ngebuat to-do list setiap harinya ataupun kayak misal ada tugas perkuliahan dan tugas organisasi, kepanitiaan ataupun UKM, kamu bisa list dan tulis deadline-nya. Terus juga kamu prioritaskan dulu pastinya karena prioritas aku kuliah, aku bakal selalu memprioritaskan tugas perkuliahan aku. Tapi aku juga melihat dari deadline-nya juga nih, mungkin yang tugas organisasi ternyata H-1. Nah, pastinya aku bakal lebih mengerjakan tugas organisasi sambil menyicil tugas perkuliahan aku, begitu. Oke, berarti dari time management itu emang relate banget ya Kak untuk para mahasiswa. Dan salah dua berarti tadi tipsnya adalah bikin to-do list dan juga prioritas apa itu ya Kak, prioritasnya yang mana dulu nih deadline-nya gitu kan. Oke, selain time management itu, apakah ada nih Kak manajemen yang lain gitu kayak kita harus manage apa aja sih di dunia perkuliahan itu? Ada banget Nadifa. Jadi selain manajemen waktu yang sering orang bahas ya, tapi ada juga manajemen yang lain yang harus kita perhatikan juga, yaitu manajemen energi. Apalagi hal ini menjadi tantangan yang besar untuk aku karena aku orangnya introvert. Seperti yang kita tahu, introvert itu bukan berarti pemalu, tetapi mereka lebih banyak membutuhkan waktu untuk merecharge dirinya sendiri gitu. Nah, karena aku introvert tapi aku pengen ikut banyak kegiatan, pastinya aku juga butuh energi yang banyak gitu untuk mengikuti semua kegiatan tersebut. Tapi untuk tipsnya mungkin kamu bisa set energi kamu. Nah, nanti misal pas perkuliahan aku mau lebih aktif, cuma nanti pas di rapat aku cuma mau hadir aja, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita selalu paham apa tujuan kita gitu.
Kemudian ada juga manajemen keuangan. Nah, kalau manajemen keuangan ini juga penting banget ya, dan aku masih struggle tentang itu. Jadi, aku belum terlalu tahu ya untuk tips pastinya. Tapi mungkin kalau dari sebagian orang, biasanya mereka selalu menyisihkan uangnya dulu, terus juga lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan ataupun gengsi gitu. Oke, berarti selain manajemen itu juga ada manajemen energi dan juga manajemen waktu ya, Kak. Kita beralih mungkin Kak ke tantangan selanjutnya. Apakah ada nih tantangan yang bakal dihadapi oleh para mahasiswa selain tentang manajemen itu? Oke, good question Nadifa. Jadi nggak cuma manajemen waktu, energi ataupun keuangan, pastinya ada tantangan yang lain. Tapi kalau aku sebutin semua tantangan di perkuliahan, pastinya waktunya nggak cukup ya, bakal 1 jam nih kayaknya. Nah, jadi aku bakal ngebahas dua aja tentang tantangan yang general gitu. Jadi yang pertama adalah mandiri. Kenapa tuh menjadi tantangan? Karena pastinya bagi kita nih anak rantau, mandiri itu termasuk hal apa ya, tantangan yang besar gitu, apalagi yang belum terbiasa jauh dari orang tua. Aku pun yang sudah terbiasa jauh dari orang tua pun tetap merasa homesick atau kadang kesepian gitu saat pulang kuliah, karena emang kuliah itu apa ya, kadang tuh overwhelmed ataupun burn out, padahal nggak sehektik pas sekolah, tapi mungkin hal-hal di perkuliahan itu yang ngebuat kita overwhelmed. Nah, tips dari aku mungkin kamu bisa nih cari hal-hal yang kamu suka di tempat perkuliahan kamu, bisa dengan ikut kegiatan yang positif, tapi itu juga yang harus menunjang minat dan bakat kamu. Jangan sampai kamu ikut banyak kegiatan tapi kamu nggak tahu tujuan kamu ikut itu tuh apa gitu. Terus juga yang kedua, selain mandiri, mungkin ada juga tentang pertemanan. Nah, di sini salah satu tantangan yang terbesar juga karena kadang kita harus pintar-pintar memilih teman. Mungkin dulu pas sekolah kita dibilang nggak boleh pilih-pilih teman, tapi menurut aku pas di perkuliahan kita harus pilih-pilih teman. Kita tetap berbaur sama semuanya, tapi kita tetap memilih mana teman yang bisa kita percaya, mana teman yang bisa untuk ambis bareng gitu. Kita harus bisa membedakan tersebut, dan it's okay kita punya circle tapi circle-nya yang positif, karena kadang ketika kita punya teman mungkin dia kurang baik personalitinya ataupun prioritas dia bukan kuliah atau cuma main-main aja, kita bisa loh terbawa hal tersebut walaupun kita punya motivasi yang kuat kalau kita nggak punya self control yang baik gitu Nadifa. Oke, berarti tadi yang aku tangkap itu ada mandiri ya, Kak. Pokoknya emang kalau di dunia perkuliahan itu lebih individualis. Orang-orang itu jalan di tujuannya masing-masing gitu ya, Kak. Pokoknya kita nggak boleh menggantungkan diri kita ke orang lain juga. Kita harus berjalan di jalan kita sendiri gitu ya, Kak. Terus kalau tentang homesick itu udah pasti, apalagi anak rantau kan. Salah satu tipsnya dari Kak Eri tadi adalah cari kegiatan yang disuka gitu, supaya kita nyaman sama lingkungannya gitu ya, supaya kita bisa beradaptasi sama lingkungannya. Terus yang terakhir tadi udah Kak Eri sampaikan adalah tentang pertemanan. It's okay kita punya banyak teman, karena emang di dunia perkuliahan itu waktu kita untuk networking ya Kak. Pokoknya kenal sebanyak-banyaknya orang gitu. Tapi kita juga harus pilih-pilih nih, pilih-pilih teman. Gak apa-apa kalau kita punya circle, tapi circle-nya adalah orang-orang yang membawa kita ke hal-hal yang positif. Oke, mungkin bisa kita refleksikan ya tadi dari apa yang Kak Eri sampaikan tentang tantangan-tantangan yang akan dialami oleh para mahasiswa di perkuliahan. Itu yang pertama adalah time management, gimana cara kita memanage waktu dengan cara bikin prioritas dan juga bikin to-do list. Terus selain time management ada juga manajemen energi. Jadi gimana kita uh, memanage energi kita di setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Terus
ada juga manajemen keuangan. Kalau ini memang sulit sih. Aku juga masih susah, Kak Erik juga gitu ya, Kak. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kita membeli dulu apa yang kita butuhkan, baru apa yang kita inginkan gitu. Pokoknya nggak lapar mata gitu ya, Kak. Terus juga menyisihkan uang untuk tabungan darurat mungkin. Terus ada yang kedua adalah tentang kemandirian, di mana kita nggak boleh bergantung sama orang lain. Kalau tentang mandiri di dunia, kalau tentang mandiri di kehidupan sehari-hari, mungkin bisa dengan mencari kegiatan apa sih yang kita suka dulu ya. Terus yang ketiga itu adalah tentang pertemanan. Pokoknya carilah circle pertemanan yang membawa kepada hal yang positif. Gitu ya, Kak. Oke, dari Kak Eri, apakah ada tips tambahan atau sudah cukup? Mungkin kalau yang pertemanan tadi ada tambahan juga, bisa dengan cari teman yang punya visi yang mirip kayak kita gitu. Pastinya kita punya perencanaan sama di perkuliahan, kita bisa nih kayak melihat nih dari sisi orang tersebut kayak kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan tujuan dia tuh apa gitu. Nah, kita bisa tuh kayak berteman sama dia biar kita saling memotivasi juga gitu, Nadifa. Oke, terima kasih banyak ya Kak Eri buat sharingnya hari ini, malam ini. Mungkin ada nih Kak quotes atau kutipan yang Kakak suka yang boleh di-share ke kita. Oke, Nadifa, terima kasih udah menanyakan quotes yang aku suka. Jadi, aku suka banget sama satu quotes ini. Aku pegang kayaknya dari kelas 12 SMK. Aku nemu ini di Google, dan ini tuh dari Raden Ajeng Kartini. Bunyinya seperti ini. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang saat kamu selangkah lagi untuk menang. Yang artinya, jika kamu masih ingin mencoba, ya udah coba aja terus. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu di percobaan yang mungkin kesekian kali, yang ke-10 kali, atau keberapa ratus kali, itu ternyata kemenangan kamu gitu. Jadi coba aja terus kalau kamu masih ingin mencoba. Oke, bagus banget Kak quotes-nya. Itu bikin aku semangat sih Kak, jujur. Jadi nggak boleh kita nyerah. Pokoknya kalau mau coba, coba dulu. Urusan hasilnya nanti pokoknya kita berusaha dengan sebaik mungkin gitu. Dan jangan menyerah ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Eri untuk waktunya malam ini. Oke, sama-sama Nadifa. Aku juga terima kasih kembali karena Nadifa juga sudah jadi moderator yang hebat juga dan pertanyaannya juga keren-keren banget Nadifa. Oke, sama-sama Kak. Pesan dari kami, berkuliahlah dengan gigih. Maka dari itu, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya. Dadah. Ya.